الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin jemaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu, kita kembali berkumpul di majlis yang mulia ini, ya, majlis setiap hari Ahad, ya, setiap hari Ahad pagi di Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmatnya, cucuran maghfirahnya kepada kita semua, ya, sehingga kita ini semakin dekat kepada ajal kita, semakin kita diampuni oleh Allah Ta'ala, ya, dirahmati oleh Allah Ta'ala, sehingga kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan kita sudah mempersiapkan diri, yaitu bekal iman dan amal soleh kita. Ini salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti, kepada sahabatnya dan kepada kita semua sebagai pengikut setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak nanti di hari kiamat kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, yaitu al-babur rabi' fi istinabil ma'asil batinah. Bab yang keempat, ya. Dalam kitab ini terdiri dari berapa bab? Kalau salah 7 bab, ya. Nah, ini bab yang pertama, ya, tentang akidah, fi bayanil aqidah. Dalam kitab ini, kitab Hidayatus Salikin ini. Bab yang kedua itu masalah amalan-amalan zahir. Nah, ini, ya, amalan-amalan zahir. Fi ta'ati zahirah, ya, mentaati Allah secara zahir. Itulah sholat kita, ya. Bagaimana sholat kita menyempurnakan syarat dan rukunnya, wudu kita menyempurnakan daripada rukun-rukun wudu, ya. Nah, itu namanya amalan zahir, taat zahir namanya. Nah, itu sudah itu. Bab yang ketiga, nah, di sini ada bahasanya, ada lagi taat batin. Nah, sesuatu yang berikutnya menghindari maksiat batin, ya. Jadi kita ini ada taat zahir, ada taat batin, ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Nah, ini kita belajar
tentang maksiat-maksiat batin. Apa itu maksiat-maksiat batin? Yang mana maksiat batin ini kita hindari. Maksiat batin ini kita harus hindari. Kemarin kita sudah sampai kepada pasal yang ketiga, al-ghadab. Pasal yang pertama fi syara'it ta'am, menghindari daripada sifat celah banyaknya makan atau gemarnya makan. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan, tidak kenyang-kenyang. Ini makan yang berlebihan itu dilarang, agama kita, sehingga kita timbul malas ibadah. Itu sehingga kita jadi ngantuan. Ini sudah. Itu yang kedua, pasal yang kedua, fi syarahil kalam, menghindari dari banyaknya bicara, banyak ngomong. Sebab banyak bicara, banyak salah, banyak dosa, maka kita akan terjerumus ke dalam jurang api neraka. Yang ke pasal yang ketiga kemarin, al-fasl tsalits fil ghadabi, yaitu marah, menghindari sifat marah. Sifat marah ini juga maksiat batin, hati kita bermaksiat. Orang yang marah itu pada hakikatnya hatinya bermaksiat kepada Allah Taala. Dalam hadis itu, al-ghadabu yufsidul iman. Al-ghadabu yufsidul iman. Kama yufsidul sabir al-asal. Sifat marah itu akan membinasakan, akan merusak iman. Seperti merusaknya yang pahit itu Petrawali yang pahit itu. Seperti Petrawali merusak manisnya madu. Manis madu itu rusak oleh sebab dicampur oleh Petrawali yang pahit tadi. Itu. Jadi Petrawali itu bisa merusak manis madu, bahaya. Nah, seperti itulah keadaan orang yang marah bisa merusak iman. Dalam hadis yang lain, ma ghadiba ahadun illa asqalan nar. Hampir saja seseorang itu tidak seorang pun yang biasanya yang suka marah itu, kecuali hampir saja dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Innal ghadab minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya marah itu dari syaitan, sumbernya dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un nar bil ma', hanyalah api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila kamu marah, salah seorang di antara kamu marah, maka hendaknya berwudu. Wudu itu untuk bisa menghilangkan marah, minimal menetralisir daripada sifat marah. Sekarang kita masuki pasal yang keempat, al-fasl rabi' fil hasadi. Pasal yang keempat yang menjelaskan tentang sifat hasad. Sifat hasad ini maksiat batin juga. Orang yang punya sifat hasad, maksiat batin. Karena hasad itu letaknya di hati. Adapun hasad yakni dengki, iri hati, maka yaitu sebesar-besar keburukan manusia yang dicela oleh syarak dan lagi haram. Imam Ghazali berkata rahimallahu taala, wa'lam annal hasada haram wa huwa an tuhibba zawal ni'mati min ghairika wa tuhibba tazulu musibatin bih wa la tahramul munafasa wa hiya an taghbitahu wa tashtahi li nafsik mislahu wa la tuhibbu zawalaha minhu. Ketahuilah sesungguhnya sifat hasad
atau sifat dengki, iri hati itu adalah haram. Wa huwa an tuhibba zawalan ni'mah. Apa yang dikatakan iri dengki? Orang yang punya sifat dengki atau iri hati, sifat hasad itu, yaitu dia menginginkan sekali orang lain mendapat nikmat itu agar hilang nikmat itu. Nah, itulah orang yang iri itu, ya. Jadi ada tetangga kita dapat nikmat, kita merasa dalam porik hati kita, ya. Kalau bahasa Palembang itu porik. Hatinya itu gerundel, ya. Bukannya dia bahagia, bukan senang. Kalau orang beriman kan senang. Udah banyak dapat nikmat, ya dah. Dagangannya laris. Alhamdulillah, harusnya kita sebagai orang yang beriman kan harusnya senang. Udah beli mobil, ya dah. Senang gitu. Kaget suatu saat kalau kita pengen jalan-jalan, berasa baik dengan kira-kira macam itu, ya dah. Itu, ya dah. Nah, orang iri tidak mau dia. Kalau bisa nikmat yang dapat dengan lidah itu berpindah dengan dia. Itu orang iri. Bahaya orang iri ini. Ya. Jangan niat kita punya sifat iri, ya. Masya Allah, ya. Jadi orang iri hati ini dia tidak senang orang lain dapat nikmat. Ya dah. Misalnya kalau biasanya orang iri ini sama-sama profesi. Pedagang dan pedagang, ustadz dengan ustadz kalau saling iri ini. Ya, biasa itu. Imam dengan imam kalau iri, saing-saingan. Kalau iri dia nih. Jangan kira kita dalam masjid ini tidak ada orang punya sifat ini, ada. Kalau dia tidak belajar ilmunya bahaya dia. Ya, bahaya. Imam sama imam. Misalnya ada imam baru masuk ke masjid ini, tahu-tahu bagus suaranya. Mulai dia pening kepalanya. Nah, lokak dia terus jadi imam. Misalnya baik, itu contoh. Contoh barangnya. Contoh itu. Nah, inilah. Jadi ustaz sama ustaz. Misalnya ada ustaz datang, beda. Ustaz ini ternyata lebih banyak pengetahuannya. Mulai dia gelisah dia. Nanti aku tidak bisa dipakai lagi ini ustaz ini. Padahal tidak. Tidak. Orang itu ada tempat-tempatnya. Yang ustaz ini nanti ada tempatnya. Ustaz yang begini ada tempatnya. Enggak, Allah tempatkan masing-masing. Tidak usah bingung. Ya dah, jangan kita bingung. Nah itu. Coba kalau kita punya sifat iri, mulai kita gelisah hati kita. Orang punya sifat iri itu gelisah. Ya. Ada orang datang, ternyata menjadi saingannya, dia gelisah. Padahal kalau ada orang datang yang lebih banyak ilmunya, kita bisa menimba ilmu harusnya. Harusnya menimba ilmu. Ini ya. Nanti ada Ustaz Nasrul ini orang alim Ustaz Nasrul. Cuman dia tawadu orangnya. Enggak dinampakkannya kealimannya. Sama seperti Hilal Ustaz Hilal. Ya, enggak mau dia. Nanti kita minta dia ilmunya. Ya. Enggak boleh menyembunyikan ilmu juga, dilarang oleh Rasul. Man katama ilman, dalam hadis itu barang siapa yang menyembunyikan ilmu, itu dia paham hadisnya. Saya ini karena ini pokoknya saya nyampaikan, nanti saya sudah lepas di hadapan Allah Ta'ala, ya. Yang saya bisa saya sampaikan. Ini hadirin sekalian, ya. Inilah jadi sifat iri itu seperti itu. Orang itu kalau melihat orang lain mendapat nikmat, dalam hatinya dia tidak senang, itu sudah ada sifat iri. Dari raut wajahnya nampak, itu bahaya. Ya, orang seperti itu sangat bahaya sekali. Dia kepengen, dia ingin sekali nikmat yang Allah berikan kepada dia kembali kepada dia, atau hilang saja. Dan malah lebih buruk lagi, dia punya harapan kalau bisa orang yang dapat nikmat ini ditukar dapat musibah. Lebih parah lagi dia. Itu. Ini. Wa tuhib tazulam. Ya.
apa namanya itu, dia kepengen supaya dapat musibah menimpa dia, diganti nikmat itu. Ini hadirin sekalian, ini bahaya, ya. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Kalau bisa kita ini, orang itu dapat nikmat terus menerus, ya. Nanti lama-lama kepercayaan juga kita dapat nikmat. Iya, seperti itu. Ya, dapat nikmat juga. Di dalam ini iri hati ini ada yang dibolehkan oleh Nabi SAW, ya. Nah, tapi bukan namanya hasad, namanya ghibthah. Ghibthah itu apa? Ghibthah itu orang berbuat kebaikan. Contohnya Ustaz Ari ini, dia ini masih muda, dia banyak kesibukan, tapi dia sempat menghafal Al-Quran. Maka kita kepengen, oh ya Allah, ngapa aku ini bisa kalah sama si Ari ini, banyak hafalannya. Nah, itu boleh, sehingga kita mengejar ketertinggalan kita tadi. Boleh, dibolehkan, ya, karena yang kelebihan orang ini dijadikan motivasi dirinya, boleh, ya. Misalnya ada orang kaya, setiap hari infak, ya, setiap hari dia infak. Nah, maka kita, ini orang kaya infak terus, saya ini walaupun bukan orang kaya juga saya mampu infak, kenapa saya tidak infak? Nah, ini boleh, namanya ghibthah, ya. Melihat orang masalah-masalah akhirat, ya, amal-amal akhirat dia lebih banyak dari kita, sehingga kita ingin mengejar ketertinggalan kita, diperbolehkan. Ini namanya iri yang positif, boleh. Nah, yang tidak boleh iri tadi, ya dah, dia hafal Quran, dikatanya malah apa dia ngapal Quran salah-salah galau. Nah, itu iri namanya. Dia itu baca hafal Quran salah, dia tu punya dikata-katanya. Nah, itu ciri orang iri itu ngato. Ya, ngato wong yang ada kelebihan itu. Dia tu belum apa-apa, dia tu baru belajar dia tu. Bacaannya belum bagus, bacaannya masih salah, tajwidnya masih salah. Nah, ini bahaya. Sifat hasad, masya Allah. Nauzubillah. Kita kalau bisa menghindari, itu namanya maksiat batin. Maksiat batin, dan tiada haram mulapasannya, yaitu bahwa engkau kenang-kenang dan suka bagi, dirimu seumpama nikmat bagi orang lain. Boleh kita membagi nikmat, dan tiada suka engkau hilang daripadanya, yaitu sebaliknya. Jangan. Jadi kalau bisa nikmat orang lain itu jangan hilang, dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Nah, orang yang zalim boleh. Kalau orang terhadap orang zalim, supaya hilang zalimnya itu, ini orang banyak dapat duit, tapi dia menzalimi orang lain. Caranya kita lihat, tahu salah dia, ini salah. Ini boleh kita, kita tidak suka kepada dia, bukan tidak suka karena kita iri supaya kembali kepada kita nikmat itu, enggak, supaya terhenti nikmat itu. Karena dia mendapat nikmat ini karena kezolimannya. Ada orang itu kan zolim, banyak itu zolim. Cara-cara dia mendapatkan nikmat itu dengan cara menzolimi orang lain. Nah, ini bahaya. Ini boleh. Kita tidak suka kepada orang yang mendapat nikmat dengan cara menzolimi orang lain. Dan ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah. Nah, ini. Sifat hasad yang ada di dalam hati kita ini, itu membatalkan ibadah dan mendatangkan murka Allah. Seperti sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanat. Nah, ini al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Ini perlu dihafalkan hadis ini. Nabi bersabda, hasad itu makan kebaikan-kebaikan, akan memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana seperti
api memakan kayu bakar. Oh, coba bayangkan api itu kalau makan kayu bakar habis cepat. Nah, itulah, seperti itulah orang yang masih punya sifat hasad. Dia banyak beramal, amal itu hilang, amal itu dimakan. Maka kita jauhi dari sifat hasad nih. Habis amal kita. Karena kita galak hasad, akhirnya amal kebaikan kita nih hilang. Sebagaimana kayu ini dimakan oleh api, habis kayu. Nah, begitulah kita berbuat baik, banyak beramal, banyak sholat, banyak tahajud, banyak baca Quran, banyak apalagi lah pokoknya amal-amal kita sudah amal apa. Kalau kita masih punya sifat hasad di dalam hati kita, maka amal-amal kita akan hilang. Ini hadirin sekalian, apalagi rezeki ini, rezeki, soal rezeki ini, banyak orang itu irinya soal rezeki rata-rata nih. Rata-rata umat manusia ini irinya soal rezeki, soal sen aja bang sekali. Senika lah yang menyebabkan orang bisa saling bunuh-bunuh, saling musuh bermusuhan. Ini sen. Jangankan sesama orang lain, tidak ada hubungan keluarga, sesama keluarga ini gara-gara sen bisa tidak saling tegur gara-gara ini duit. Adik beradik tidak bisa teguran gara-gara duit. Bagi waris kadang-kadang, bagi apa. Nah, ini banyak masalah duit, masalah uang ini bahayanya. Inilah padahal rezeki ini bagi manusia ini sudah Allah tetapkan semua. Kenapa kita kok bingung-bingung terhadap rezeki ini? Sudah Allah tetapkan semua. Rezekinya hari sudah ada, tidak akan tertukar rezekinya. Ustaz Izwar ada. Rezekinya yang Epung ada. Rezekinya Ustaz ini ada. Pak Arifin juga semuanya. Rezekinya Pak Arifin ini pedagang, ada developer banyak, bangun rumah, tanah, tuan takut, rezekinya Pak Mul, pedagang, buka toko banyak, ini hadirin sekalian. Jadi rezeki orang ini sudah Allah tetapkan semua. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini, kecuali Allah sudah jamin rezeki-rezekinya. Sudah Allah jamin semua. Kalau orang tidak kasih rezeki lagi, meninggal orang itu. Jadi orang yang meninggal itu sebenarnya rezekinya sudah habis, tidak ada lagi yang dimakan, ya sudah meninggal, habis. Jadi kalau ada orang sakit dimasukkan disuapi tidak masuk lagi, nah itu mau meninggal, ya habis ya. Rezeki tidak ada lagi, dia nolak sudah. Ini mau dekat meninggal orang ini. Misalnya saja itu contoh tapi kalau dia sembuh, ada lagi rezekinya itu cuma sakit oleh sebab dia nolak, mulutnya itu pahit mungkin. Itu. Ini hadirin sekalian. Jadi soal rezeki ini tidak usah kita khawatirkan. Yang penting kita usaha. Sudah saya sampaikan dulu. Yang memberi rezeki ini Allah. Yang berdagang bukan dagangan kita, bukan dagang itu yang memberi kita rezeki. Yang buka toko bukan toko kita itu yang memberi rezeki. Yang buka bengkel itu juga bukan bengkel kita. Jangan percaya dengan sebab-sebab. Walaupun kita sudah buka bengkel, walaupun kita sudah buka toko, kalau Allah tidak beri rezeki, tidak bisa datang orang. Ini hadirin sekalian. Jadi yang beri rezeki itu Allah. Allah bisa memberi rezeki dengan melalui kita usaha, buka bengkel, buka toko, buka dagangan, pergi kemana-mana, Allah juga bisa memberi rezeki kita tanpa usaha semua itu. Tanpa semua usaha itu Allah juga mampu. Semuanya Allah yang memberi rezeki. Maka kita ini di samping kita ada usaha, ada iktisab, kita juga harus banyak berhubungan dengan Allah. Ada amalan-amalan rezeki ini banyak sebenarnya dalam Islam, dalam agama kita. Nabi mengajarkan kepada kita, saya ini
berapa banyak amalan-amalan rezeki. Kalau bapak kepengen, boleh nanti diamalkan. Kalau kita ingin mulai dari fajar menjelang subuh, baca tasbihnya malaikat, tasbihat malaikat. Kan bagus kita antara azan subuh sampai iqamah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali baca. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Barang siapa membaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, apalagi antara azan dan iqamah subuh, makanya kalau bisa lama kita nih kan. Kalau di masjid kita bisa nih, karena waktu kita lama nunggu jemaah. Kalau masjid-masjid yang tidak bisa itu susah. Kalau kita ketemu masjid yang itu, bacalah dari rumah. Anggaplah itu kita mengamalkannya antara azan dan iqamah. Bacalah dari rumah, karena kita takut tak terkejar. Itu. Barang siapa membaca ini, makmul, nanti Allah berikan rezeki seperti hujan deras itu. Banyak rezekinya, bertubi-tubi, banyak sekali rezeki. Sudah itu kalau kita belum terbaca itu, ada lagi bacaan sesudah subuh, baca 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 marrat, 7 kali. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 7 kali. Barang siapa membaca ini, kafa, maka Allah cukupkan, Allah cukupkan rezekinya, tidak kurang. Itu yang kedua, makmul baca. Nanti amalan yang berikutnya lagi, barang siapa yang membaca zikir yang tadi, seperti zikir sebelum kita majlis tadi, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul adil amin, 100 kali. Ada yang cuma la ilaha illallahul malikul haqqul mubin saja, tidak Muhammad Rasulullah shadiqul adil amin. Kalau dalam hadisnya cukup la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Kalau Kiai Barokah ditambah Muhammad Rasulullah shadiqul adil amin, boleh saja. 100 kali. Kalau Habib Umar bin Hafiz mengijazahkan kepada umat Islam ini, antara zuhur ba'da zuhur bacanya. Pokoknya siang baca, jangan dibaca. Barang siap baca itu, mau Allah akan jamin rezekinya. Dia dijauhkan dari sifat kefakiran. Tidak ada fakirnya hidupnya, cukup. Mau berangkat haji ada, nanti mau berangkat umroh ada, mau beli mobil ada, mau beli motor ada. Ada semua pokoknya. Mau nikah lagi? Pokoknya ada jalannya. Itu yang ketiga. Ada lagi amalan dengan menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna, Ya Latif, Al-Latif, 129 kali. Ya Latif, 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 129 kali. Ditutup dengan ayat Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Barang siapa membaca ini, Allah pasti memberikan dia rezeki. Baca Ya Latif, Ya Latif, Masya Allah, 109 kali. Jadi banyak amalan rezeki ini sebenarnya. Mudah, bagi Allah itu mudah. Sudah itu ini menyebut Asmaul Husna, ini amalan dari Temburu biasanya. Ya Kafi, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Ghani. 4 Asmaul Husna, baca 100 kali. Kalau Habib Umar agak beda dia dengan amalan di Temburu itu. Kalau dia Ya Razak, Ya Fattah, Ya Kafi, Ya Mughni. Kalau Habib Umar bin Hafiz, barang siapa membaca 4 Asmaul Husna ini, dijamin rezekinya. Ya Razak, Ya Fattah,
ya kafi ya murni. Kalau Abi Umar. Kalau Kiai Temburu ya kafi ya ghani ya fatah ya rusak. Ya kata ya hampir sama lah ya. Ya pokoknya itu amalan Asmaul Husna dibaca ya. Banyak-banyak baca ya. Jadi Pak Mul sambil buka toko ya fatah ya rusak, ya fatah ya rusak, ya fatah ya rusak, ya ghani ya murni, ya kafi ya ghani. Masya Allah. Ini amalan mendatangkan rezeki semua. Aman, tidak usah bingung-bingung gitu. Karena yang mendatangkan rezeki Allah. Nah, sudah aman itu. Kalau sudah ada rezeki, ada sen, tenang. Biasanya orang ni kalau tak tenang ni kata duit ni lah, pening kepalanya. Kepalanya apa? Pening. Namanya tak kata dimakan lagi katanya. Padahal diberi sehat itu rezeki juga. Banyak rezeki itu sehat, rezeki, banyak teman, rezeki. Ya dah, sudah tu hati tenang, rezeki. Ya dah, anda bahagia dengan keluarga, rezeki, semua rezeki. Ya dah, jangan kita ni punya anggapan rezeki itu hanya berbentuk uang dan materi. Salah. Kita sehat, rezeki. Bisa datang ke masjid, rezeki, masya Allah, luar biasa. Rezeki yang paling banyak kita datang ke masjid ini, solat berjamaah, apalagi sampai 5 waktu, masya Allah. Ini waktunya sudah jam 6, sudah lewat 5 menit hampir. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Oke, yang ingin bertanya silakan. Boleh. Fikih, masalah fikih juga boleh, ya. Udah Joni boleh, Ipung boleh, Ipung ini juga boleh, ya boleh semua. Ustaz Zuhar boleh, ya. Baca. Ya. Pak Iwan, ada yang mau ditanyakan? Tanyakan. Masya Allah. Boleh, silakan mau tanya. Ini sudah banyak yang ikut bergabung dengan kita ini, mendengar dari jauh. Dunia maya. Dunia maya ya. Ini melalui medsos ini sudah masukkan juga. Ini di TikTok. TikTok ini banyak isi yang tak terkeruan. Maka kita isi yang baik-baik. Jadi orang itu ada pilihan. Kalau seandainya tidak ada isi yang baik, nanti orang buka isi yang buruk semua, yang tidak bagus semua. Gambar-gambar Tino udah keluar. Cewek-cewek joget-joget. Ini merusak iman. Ya dah. Merusak ini kita. Apa namanya? Khusyuk dalam solat. Kalau kita nyingok betina joget, tegang dalam solat. Jangan tu lah. Sehari jangannya jadi imam nyingok TikTok. Yang tak keluar. Kalau nyingok TikTok Buya boleh. Nyingok TikTok Buya, Abi Umar boleh. Ya dah. TikTok yang bagus itu, yang baik itu. Ya dah. Ini gawat kalau TikTok yang cewek-cewek meletik-letik badannya tu, cacing kepanasan. Masya Allah, ngeri ini ada tak? Hilang amalannya, hafalan kita hilang. Akibat kita melihat aurat-aurat yang bukan punya kita, bukan hak kita, melihat aurat yang bukan hak kita. Kalau punya kita halal, boleh, nanti senggol nanti apa, dapat pahala malah dapat pahala, yang nyenggol maupun yang disenggol dapat pahala karena suami istri. Cuman itulah penyakit istri ini, kadang-kadang dia galak-galak senggol. Akhirnya suaminya nyenggol orang lain. Ini yang bahaya itu, galak-galak senggol. Padahal ini memang hak dia. Unjuk-unjuk ke dia harusnya itu, harusnya itu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan silakan. Ada lagi. Kalau misalnya kita rezeki kita salat, boleh tak kita karena merasa banyak dosa atau kita bermaksiat? Maksudnya?
rezeki kita kan. Seret, rezekinya seret. Rezekinya susah. Ya, betul. Karena masih banyak dosa ya. Betul. Nah, salah satu amalan juga saya lupa, saya terlewat untuk mendapatkan rezeki banyak dengan cara istighfar. Ya, istighfar itu mendatangkan rezeki. Ya, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul. Ya, astagfirullah. Jadi bacaan istighfar itu di samping memohon ampun kepada Allah juga mendatangkan rezeki. Astagfirullah, astagfirullah. Karena ada ayatnya, ya, ada ayat Al-Quran. Ya, hendaknya kamu beristighfar, maka kamu akan datang, Allah akan datangkan, apa namanya itu, di dalam Al-Quran saya lupa ayatnya itu. Yudid amwalakum, di situ ada kan Allah berikan anak keturunan. Nah, itu. Jadi salah satu amalan untuk dapatkan keturunan juga beristighfar, ada dalam Al-Quran. Saya lupa ayatnya. Itu. Ya, membaca istighfar untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan rezeki, mendapatkan apa saja. Betul kata Ustaz Zuhar. Jadi istighfar untuk mendatangkan rezeki. Ya, mungkin karena banyak dosa ya seret tadi ya. Ya mungkin bisa jadi banyak sebab banyak dosa akhirnya rezeki kita jadi seret ya. Bisa saja bisa saja. Oke, ya. Ada lagi? Silakan. Lanjut. Ya, Soal masalah sholat Jumat. Sholat Jumat. Ketika khutbah Jumat sudah dimulai, kita datang. Itu sholat sunnah dulu, apa langsung duduk dengan khutbah? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau khotib sudah naik mimbar, kita datang, ya tetap kita melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya jangan duduk. Ya, kalau mazhab yang lain ada yang katakan, ya duduk langsung mendengarkan khotib. Ya mazhab. Kalau mazhab kita Imam Syafi'i, kita sholat tahiyatul masjid, sholat walaupun khotibnya sudah naik mimbar, sudah nyampaikan khutbahnya. Ya. Sebaiknya jangan. Ya. Itu kalau dalam hadis, barang siapa mendatangi Jumat, sedangkan khotib sudah naik mimbar, tidak dapat apa-apa lagi. Kita ada gambarannya itu, gambaran dapat pahala orang yang pertama dapat seperti onta. Gelombang berikutnya, yang kedua mendapat sapi. Ukuran kalau digambarkan, diumpamakan pahala itu seperti itu. Sudah dapat kambing, berikutnya sudah ekor ayam, terakhir telur. Waktu naik mimbar habis lembaran dekati lagi cat. Jadi bagian lagi, dapat telur dekati lagi selain telur. Jadi kalau bisa jangan terlambat, Jumat itu kalau bisa duluan, lebih dahulu. Nah itu gambarannya. Tapi tidak apa kalau memang sudah terlambat, tidak bisa lagi menghindarinya ya. Nah itu lain cerita. Jangan sengaja. Oke, apa lagi? Kalau tidak ada, kayaknya sudah ada ya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan sama kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah kulli halin wa'idna min hali 'alin nar. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hifdzan muslimin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alaina innaka antal rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma ya Allah, hamba-Mu ya Allah, Ibu Rita binti Iwan, ya sekarang lagi proses persalinan ya Allah. Ya Allah, agar Engkau mudahkan, lancarkan
lahirnya ya Allah secara normal ya Allah. Anak yang lahir sehat ya Allah, ibunya juga sehat ya Allah, sempurna ya Allah, anaknya sempurna ya Allah, dan akhirnya anak ini menjadi anak yang soleh, solehah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas sa'ilin. Istajib doa ya Allah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa asil Fatihah karamatil Fatihah wa mujizatil Fatihah ya farijal ham wa kashfal gham ya man li abdi yaghfir yarham ya dafi'al bala ya Allah. Ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anal bala wal waba wal fasl munkar min kulli bala'in min azbil akhirah alladzi da'wahum biha subhanakallah tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakumullah, jazakumullah. Jangan balik dulu dia.